Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana jemaah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, saya tengok mukanya sudah bercahaya semualah. Sudah hayat ya, insyaallah. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mus'abil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita kembali kepada mawah Islam, yaitu belajar dalam rangka kita akan menghadapi yaitu Sayyidina Ayam, bulan yang sangat dimuliakan dari 1000 bulan dalam bahasa Amaliyah. Adapun dalam hal ini, kewajiban yang dituntut daripada hakikat masa suci yang dimaksud bulan itu adalah kata daripada masa. Kalau kita sudah masuk memasuki masa suci, nah inilah dikatakan bulan suci. Sebetulnya kita ini sudah masuk kepada masa suci. Nah lah, kalau kita sudah mendapatkan hari besar daripada diri kita sendiri, yaitu hari fitrah. Kalau kita kata seperti orang-orang kata sekarang, kita ulang tahun, hari berjayanya diri fitrah. Nah, di sinilah kita diuji kepada 3 daripada sifat hadas terbesar. Seperti hal saya sudah sampaikan pada kata YouTube ya. Tetapi perlu disimak lebih dalam lagi. Apa tantangan, pakai apa kita menghadapi kodrat kuasa ini, bertahan dan menahan. Pada hakikatnya kita harus tahu. Ingat, inilah fisabilillah wa jihadullah al-imanullah wal imami wa khadaratullah. Inilah yang dikatakan perjuangan yang benar-benar berjihad dengan kekuatan Allah itu semata.
apa yang menjadi sasaran ujian daripada bulan puasa ini, kita memiliki 3 kadar pada dalam diri kita. Kadar pertama dinamakan kamarullah. Kamarullah adalah alam daripada sifat akal daripada diri kita. Dia uji dengan haus dan lapar. Yang kedua ada kaharullah. Kaharullah adalah sifat hakikat kerohanian Allah dalam diri. Ini kita diuji dalam keimanan. Baik dalam iman syahwat, baik dalam iman ilmu, baik dalam iman dunia. Semua bentuk iman rohani jadi sasaran. Yang ketiga yaitu kadarullah. Kadarullah adalah kadarnya Allah dalam diri. Inilah puncak daripada segalanya. Inilah puncak daripada segala hajat tujuan Ramadan, yaitu kadarullah. Mana kadarullah? Itulah bagaimana kita digugurkan ibadah kita dengan ada ancaman iman dan akal. Diancam iman dengan hawa nafsu, diancam akal dengan haus dan lapar. Tetapi diancam kodrat ibadah sampai tak solat, sampai tak zikir. Hancur ibadah, kadarullah akan sengsara. Tapi pakai apa kita hadapi? Kita menghadapi dengan mendirikan penguasa daripada semuanya, yaitu adalah diri titipan Allah. Inilah yang kita kata diri fanafilah yang berwujud sifat. Inilah saatnya kita kalah atau menang ditentukan mujahadah perjuangan memunculkan diri di dalam diri. Mana diri dalam diri? Diri yang 7 sifat itu dengan diri haknya itu harus masuk ke dalam diri fanafilah, masuk ke dalam batin, menwujud dalam zat dan hayat dalam nur, sehingga menjadi diri ayan karajiah yang indah semesta bercahaya. Indah berkilau semesta berlian, sehingga tak tampak lagi mana nafsu, mana ada ujian lagi. Yang ada kita tatap adalah keberhasilan Rabbinya, kekuasaan diri kita menguasai kita sendiri. Kalau kita kalah, tidak berhak kita mengucapkan takbir Aidul Id. Ingat, yang bernama Allahu Akbar itu adalah ayan kerajiah, ayan sabitah batin billah pada nyawa. Dan ini akan naik 7 masuk ke dalam yang 3, 10 benda ni. 10 benda ni inilah yang dimasuki, dicuci dengan air saripati Nurullah Nur Muhammad. Jangan kalah jemaah, saya pantau kalian. Kita lah buktikan bahawa anak titipan Allah itu inilah sebetulnya diri fitrah tadi. Apa maksud daripada anak? Dia lahir, dia ada di alam anak. Inilah alam Bani Adam. Bukan Allah itu beranak, tetapi dia dititipkan pada alam anak. Inilah yang dikata anak titipan Allah. Itulah diri fanafilah. Itulah diri sifat yang hidup ke dalam batin zat pada nur.
Kalau dia mandi anak ni, dia harus dikasih nama. Siapa nama anak ni? Sungguh aku bernama Hidayatullah. Mandiku keramatullah. Menyiram Ka'batullah pada jasadku. Menghadap kepada kiblatullah. Inilah titik temu kajian tadi, bahawa yang dititipkan Allah pada diri kita laksana seorang anak itu adalah diri Ayan Sabitah dan Ayan Karajiah. Tapi kalau kita kalah mensucikan dan mendirikan, maka ingat 3 kodrat yang terancam pada bulan Ramadan nanti: kamarullah, kaharullah, kadarullah, akal, iman, dan ilmu. Jangan sekali-kali kalah. Ya, jangan sekali-kali kalah tu. Harus benar-benar suci berdiri. Buktikan maujud dia tu pada Adam bernama Ayan Karajiah. Di dalam Ayan Sabitah berkilau indah cahayanya. Ingat, batin daripada Allah adalah nyawa. Jangan sempat menggugurkan ibadah karena kalah diserang pada 3 kodrat tadi. Berarti 3 yang harus dilindungi oleh diri Ayan Karajiah dan Ayan Sabitah. Diri 10 amal besar harus melindungi daripada 3 anggota diri kita: akal, iman, ilmu. Ingat, jangan kalah diserang. Jihad, berperanglah melawan hawa nafsu itu. Tentunya dengan kuat dia datang, lebih kuat kita menghadirkan dan mensucikan. Sebetulnya tak payahlah. Sudah jelas dan sudah terbuka daripada rahasia Ramadan itu. Yang dia kejar pada diri kita adalah 3 makom tadi. Kalau kita bisa menghadirkan 10 kodrat amal besar tadi, maka terlindunglah 3 ini dari serangan ujian bulan Ramadan, yaitu dalam masa suci, tak berurat, tak berdarah, maka tak boleh makan dan tidak boleh banyak kehendak. Darah berarti adalah sifat kemanusiaan, sifat makhluk, dan urat berarti adalah keinginan yang bersifat makhluk. Itu yang tak boleh hadir pada bulan itu. Yang boleh kita tengok adalah wujud semata. 7 ditambah 3, 10. Ditambah lagi daripada ibadah-ibadah yang saya siapkan, pengisi daripada jarak daripada antara waktu solat. Perhatikan YouTube akan turun bertumpuk. Dan itu semua adalah pelajaran ibadah rahasia yang akan dijalankan selama daripada bulan Ramadan. Tidak ada lagi YouTube yang bersifat iman, tapi akan saya turunkan yang berupa ilmu, yang mana adalah dalam rangka perperangan melawan hawa nafsu. Jadi sudah kita tengok, kita sudah faham kalau yang bakal kita hadapi, masa yang akan kita hadapi ini sudah jelas daripada rahsianya saya buka sekarang. 3 kodrat kaharullah, kamarullah, kadarullah itu adalah benda yang akan diserang. Kamarullah daripada akal kita semua itu akan mengalami goncangan kehausan pada kelaparan. Dihajar lagi namanya kaharullah.
Itu adalah daripada rohani yang diuji pada iman, nafsu kita. Yang terakhir adalah qadarullah, menggugurkan ibadah supaya kita tak banyak ibadah, banyak tidur, banyak jalan-jalan, mandi-mandi supaya tak lemas. Itu adalah upaya akal dan syaitan. Tak boleh kita melengah-lengahkan suatu kerjaan Allah dengan mengasuh-ngasuh diri, dengan mandi, dengan bincang-bincanglah sama teman, dengan jalan-jalan. Tak boleh. Kita hadapi jihad cuma 30 hari benda tu. Kita harus menang. Tak ada istilah kalah. Kenapa? Inilah takbir solat Id, kemenangan 7 sifat pada diri. Baru ada hak kita tu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ada hak. Kalau kita tak bisa menghadirkan perperangan mengikuti jihadnya Allah, laksana teriakan seekor binatang yang tak ada nilai takbir itu buat kita. Pada jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya-Allah kalau kita sudah tahu musuh kita seperti apa dan sudah tahu bekal senjata kita berperang sudah ada, saya guru mursyid tak pernah diam. Saya akan bekali jamaah dengan segala ilmu untuk menghadapi kemenangan diri fitrah. Insya-Allah kalau kita sudah berhasil, diri milik Allah yang menjadi titipan kepada kita, menjadi diri yang menguasai 11 bulan yang akan datang, menjadi usia kita kembali seorang pada bayi. Allah tak tulis, Allah hapus catatan selama 11 bulan yang lalu, maka kita dianggap seorang bayi. Itulah kesucian yang akan kekal 11 bulannya pada yang akan datang. Tingkatan ketinggian ilmu menentukan keberhasilan daripada ibadah ini. Baik. Mari kita laksanakan muzakarah ini. Silakan bertanya di bawah pimpinan, bimbingan dan tuntunan daripada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya, Bu ya. Silakan jamaah yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga Buya senantiasa sehat InsyaAllah. dan senantiasa dirahmat barakah Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Berkesempatan ini Pak Nokhtar ingin menjabarkan tentang puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu 1 bulan diambil pada 12 bulan. Bermaknanya 11 bulan itu adalah baki daripada Ramadan. 11 bila kita dijabarkan, dia menjadi 23. Di Falakiyah. 23 bermakna jadi 5. 5 kita pecah menjadi 17. 17 itu adalah diri, orang kata diri rukun ataupun kudrat bagi Ramadan. 7 menghadap 1. 7 sifat itulah kudrat kepada 3, maknanya sifat batin zat nur. Jadi 10 amal besar.
Quran besar inilah yang dikatakan diri fanafillah yang telah menghidupkan diri a'yan kharijiyah. Inilah diri fitrah anak hidayatullah. Pertanyaan Pak Naftah. Min alif lam itulah diri a'yan kharijiyah. Muhammad itu adalah tajallinya aku. Muhammad inilah yang memperjalankan Lailatul Qadar yang diperjuangkan, yang dilakukan, yang dikejarkan. InsyaAllah mohon Buya luruskan untuk jamaah memahami dan umat sekalian. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi, sebetulnya ini adalah salah satu pembuktian daripada apa yang kita kaji selama ini. Kaji tauhid ini sangat pastilah. Kalau kita tak percaya, dia akan muncul di dalam ketetapan Islam. Nah, inilah macam ni contohnya. Waktu kita belajar pertama, kita belajar tentang diri panafilah. Apalah ni maksud Buya mengajarkan kita diri panafilah? Awal mungkin ada yang punya kita perasaan cakap begitu ya. Apalah ni? Terus ke mana ni maksud dia tentang? Ini tujuannya ke mana ni? Nah, kalau dari awal itu, jamaah daripada grup kita 4, tak banyak cakap, tapi banyak kerjakan, dia akan terjawab dengan sendirinya. Kerana ini ilmu tertinggi di dalam Islam. Ternyata kaji solat itu berkembang pada angka 17. Tetap kenapa ada 17 Ramadan? Karena adalah hakikat solat juga. Solat 17 rakaat dengan 17 Ramadan nuzul Quran. Samalah artinya penyempurnaan sifat daripada wujudnya sendiri. Sama dengan 17 rakaat solat. Tapi hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu sebetulnya tak bilang siapa yang mampu boleh, tak mampu tak boleh. Bukan itulah maksud daripada fardu kifayah tu. Hakikat daripada fardu kifayah tu, hukum wajib ni turun kepada alam. Ada daripada alam. Kalau solat ada daripada makom. Inilah yang bezanya fardu ain dengan fardu kifayah. Sekarang coba. Bukan maksudnya siapa sanggup kerja, tak sanggup tak apalah. Itu kata ustaz, bukan kata Islam. Karena dia fardu, beza dia ain dengan kifayah. Kalau kifayah ini dalam hukum hijahiyah, perbuatan batin pada alam. Kalau ain, perbuatan batin pada makrifat. Jadi beza dia tu sedikit. Sama 17 lah angka dia. Nah, jadi tak. Jadi kita jangan terkecoh dengan bahasa. Tetapi lihat angka-angka, nomor-nomor yang menguntungkan pada diri kita, rumus Al-Quran tadi itu. Kita sudah bertuhan dalam hidup. Rabbana taqabbal minna salatana wa qasiyamana. Kita tak tengok, tak heranlah kita pada wa qasiyam tu. Kalau tak ada dia dan kita, tak hiduplah kita sampai sekarang. Nah, cuma sekarang ni ada masa peperangan lah. Yang berkuasa 1 bulan ni bukan kita, tapi harus kekuatan dia sendiri. Yang dilawannya sebetulnya apa? Sifat manusiawi kita yang sebetulnya yang dilawan. Minum ke? Makan ke?
bersahwat. Itu tak, menurut saya tak susah lah kalahkan itu. Ya. Bukan kita takabur, bukan. Masa 7 sifat Allah dengan 3 kudrat, makan minum tak kuat mengalahkan, Kerana selama ini kita tak tahu makom dia ke situ. Akhirnya perut diuji, perut kita tahan sampai tumbang kita jatuh. Tidur sampai tak sadar. Begitu buka puasa, awal berbuka puasa kita orang. Setelah makan kita jadi ular. Tidur kenyang terlentang. Rupanya kita jadi ular. Makan manusia, kenyang jadi ular. Yang kenyang tidur ya ular. Nah sekarang ini tak boleh lagi lah. Kita sudah tahu kodrat rahasianya. Ini tak boleh terulang lagi yang kayak dulu. Ini betul-betul perperangan diri dengan ilmu. Saya akan munculkan noktah untuk persiapan pengisian di antara waktu dan ilmu-ilmu yang sudah wajib. Saya akan luncurkan zikir-zikir, sir dan ma'rifat dan hakikat sebagai hiburan di bulan Ramadan. Ya. Dulu tak ada saya kita bergabung, tak ada saya. Sekarang ada saya, tak boleh kita kalah. Ya, kita tak boleh kalah dengan serangan akal, haus lapar, serangan iman, nafsu, serangan diri, ibadah ditinggal kena perut kosong. Alasan ya. Pergi jalan-jalan naik motor. Alasan supaya kita tak ingat lapar. Tak boleh lagi. Duduk-duduk ke tempat teman yang tak ada rokok jauh-jauh. Tak boleh lagi. Kalau perang, hadapi. Mainkan dengan sejadah itu. Ya, tetapkan dalam perjalanan. Hadapi dengan senyum. Kalau kita menguji diri kita sendiri. Masa dengan nasi yang bakal jadi berak, jadi kotor, najis kita kalah Kena kita hidup selama ini dengan perut, susah kita hadapi. Tapi sekarang ada sebulan, kita minta 2 bulan kalau perlu, ya Allah. Tak apalah. Ya kan? Jangan kita bilang kita cakap kita la maujudun illallah. Sebulan saja, udah lemes. Itu bukanlah maujudun illallah lah namanya. Faham? Kira-kira? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Amin. Barakallah. Ya, insyaAllah. Silakan yang lain. Silakan saudara yang lain. Pak Suhra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon izin Buya bertanya pada jemaah semua, karena saya belum seberapa paham. Saya akan bertanya kembali sama Ustaz kita yang mulia tentang cara penyucian di dalam bulan Ramadan ini, Buya, yang saya ingin paham. Apakah cara kita menyucikannya itu dengan satu kodrat, misalkan bahana Allah dengan kita menatap, memandang nurani atau batin dulu atau gimana Buya? Mungkin itu saja dulu Buya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai daripada asal muasal dia jadi. Yang pertama jadi itu kodrat. Dengan iradat, terus ilmu, hayat, kalam, ya, basar, sama, itu tak boleh kalah.
Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Jadi mulai daripada dalam, yang diuji yang di dalam. Jadi tak perlu kita fikir satu-satu, tapi kita ambil dua pada salat maghrib, dua daripada salat isya. Ya. Begitu. Jadi tak boleh ditumpuk, tak boleh. Nanti kalau kena mau tidur ni habis salat maghrib, saking kita sudah kenyang makan, kita kerja 4. Nah, itu tak boleh. Itu gugur. Ya, gugur 2. Hitungannya, gugur 2. Kalau satu kerja, satu solat, kita kerja 4. Kita lakukan 4, berarti gugur 2. Ini masa perang. Kalau masa perang itu kita tak harus hati-hati, kita tak boleh ceroboh lah. Ya? Faham? Ikuti saja dari dalam, dari qudrat dengan iradat dulu. Terus kita ikut mana yang ilmu hayat. Ikuti dari bawah hitungannya. Qudrat, iradat, ilmu, ya, hayat, sama kalam. Ingat tu basar, sama. Ya. Ya sudah, insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jamaah. Yang mau bertanya lagi silakan. Mana nih? Pak Rozali, silakan. Silakan, Rozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi Buya sehat. Amin. Biar dapat membimbing bagi insyaAllah. InsyaAllah. Buya, Ya. saya tertarik daripada tentang awal Buya sampaikan berkaitan di dalam solat. Di dalam solat tadi, di dalam solat tu ada puasa, dalam solat ada zakat, di dalam solat ada haji, di dalam solat juga ada syahadah. Di dalam ini Buya telah sampaikan bermula daripada kita bertakarah sampailah kita sekarang rukun yang ketiga, berarti menunaikan solat, menunaikan ibadah yang dipanggilkan tadi ini, menyambut bulan Ramadan. Hanya belum terlaksanakan antara zakat dan haji. Bagaimana Buya di dalam pelaksanaan solat tadi, apabila mengangkat takbir Allahu Akbar hinggalah sampai memberi salam, perjalanan puasa dekat mana Buya sebenarnya? Perjalanan puasa yang di dalam solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa daripada dalam wujud solat itu bukanlah menahan daripada sifat, tapi menahan Allah daripada diri. Kalau Allah wujud dan tidak lepas daripada pandangan kita, itu namanya kita wakasiyamana. Kita telah menahan Allah dalam pensaksian, dalam menyembah dan mewujud dan kembali menjadi satu dalam masa ihram. Kita tidak bisa lagi lepas daripada zahir dan batin Allah dalam masa batin wujud illah. Aftar bersifat zahir ada dalam diri kita. Itulah yang dikata menahan wakasiyamana. Ya. Diri daripada kita ni ada dua. Ya. Ada zahir dan ada pada batin. Atau rohani. Nah,
pada hakikat marifat solat dikatakan wa kasiyamana menahanmu, artinya dalam satu masa di dalam kodrat Al-Quran, di dalam kodrat solat ni, batin dikuasai pertemuan daripada Tuhan ilah tunggal ba'dal wahid, dan aftar dalam bentuk zahir bertemu dalam pelukan iradahnya. Inilah yang dikatakan dia berdua, dia kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau dia sudah cakap begitu, tak cari Tuhan lagi kita. Ya, kita tak cari Tuhan lagi kerana sudah terbuka pengakuan dia tu. Tinggal kita laksanakan, aku dizohirkan untuk menyembah. Nah, ini sajalah. Nah, itu pun dia tolong kita. Aku wujud, engkau maujud. Kalau engkau aku suruh takbir, takbir. Aku suruh engkau duduk ruku, engkau ruku. Allahu Akbar. Rukuklah si Allahu Akbar tadi. Salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Kalau kita ni panggil orang alim tu ustaz, ya. Kalau Allah panggil umat ibadahnya Allahu Akbar. Sifat 20 pada diri. Allahu Akbar. Nah, kita ikut dah, kita ruku. Allahu Akbar. Dia panggil kita, kita bergerak. Dipanggillah sama. Badal dia panggil aftar ini. Nah, inilah yang dia kata tadi. Siapakah engkau? Inna min wa'ina. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang dikatakan daripada puasa. Artinya menahan diri, menahan daripada kodratnya Allah daripada sifat badal. Dia tahan kebadalan oleh keabtaran dia. Dalam pensaksian kita sebagai sebuah wujud dari sulbi. Tahu pernah kaji sulbi tak? Sulbi itu apa beza dia dengan kolbi? Pernah tak tahu kaji itu? Sebuah bayangan halus. Siapakah itu? Nah, dia pernah lewat depan Rasul. Apa katanya? Kemana engkau? Wahua. Dari mana? Wahua. Mau kemana? Wahua. Rasulullah pusing. Macam ni orang ditanya, dia jawab itu saja. Baru Jibril tanya kepada Allah, disuruh Rasulullah. Nah, siapa itu ya Allah? Muhammad tanya, dia jawab wahua, wahua. Apa kata Allah? Jibril sampai kepada Muhammad. Itu dia. Nah, inilah kita. Sebuah cahaya bayangan sekilas dinamakan sulbi, manusia yang berwujud batin. Batin yang berwujud manusia. Sulbi wa hadaratun alal qalbi, yang berasal dari qalbi. Maka orang tarekat kata ini manusia berasal daripada tulang sulbi. Sulbi itu bukan tulang, sebuah cahaya kecil yang tak ada nama dia. Ini nur punya nama semua. Itu tak ada nama dia. Innal insanu masakinatul wal marido. Itu dia. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Itulah yang menahan, yang menyaksikan, yang menjadi saksilah Allah ditahan di dalam solat. Wa kasiyamana. Rabbana taqabbal minna salatana wa kasiyamana. Faham tak tu? Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jangan tinggi kodrat
Jangan besar kodrat puasa daripada diri ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Allah kan sudah, iya macam mana lah, kita sudah tahu lah yang kita hadapi. Ya, senyum saja hadapi semua. Ya, hadapi dengan kodrat daripada ilmu. InsyaAllah. Ya, silakan yang lain. Amin, amin. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ekron. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terus sehat Buya. Amin. Semua jemaah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Ini saya nak tanya Buya, ini persekitaran itu amalan sifat yang 7. Apa itu semua deret yang ke-7 disebut satu kali, lepas tu kalahkan subhanallah 100 kali, itu macam Buya apa satu persatu? Satu persatu. Oh, Satu persatu. Satu itu 100. Berarti Maksudnya 200 setiap habis solat. 2 kodrat berarti 200. Dua saja. Ya, insyaAllah. Ambil dua-dua per waktu lah. Ya, berwaktu. Dua-dua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baru paham Buya. Itu hari tidak paham itu hari. Saya Saya ingat deret tadi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Amin. InsyaAllah. Ada lagi? Ada lagi Buya. Itu macam sujud, dia dalam sujud double Buya. Dalam sana ruku cuma satu kali cukup. Sana ada ruku double Buya. Macam mana hakikatnya Buya? Ya, yang mana? Itu Iya. dalam ruku kan cuma cukup satu kali. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Lepas itu dia dalam ruku dia double 2 kali, sujud 2 kali Buya. Itu macam apa itu hakikat? Iya. Kalau kodrat dia itu beda. Kalau ruku itu kodrat istilahnya itu adalah semacam witir, ya, mensucikan diri, mensucikan kesalahan kita pada Allah. Nah, itu kodrat dia itu adalah kodrat yang dikatakan dengan bersifatnya diri pada sifat diri kita sendiri. Tapi kalau disujud itu bersifat diri kepada sifatnya Allah. Kita mensucikan 3 kodrat besar daripada diri kita daripada sujud. Tapi kalau ruku itu adalah membersihkan diri kita sendiri dengan 3 kesalahan. Jadi 3 di atas dengan 3 kodrat di bawah beza. Tapi kalau pelaksanaan sujud 2 itu adalah tajalli Allah dan Muhammad, kerana 1 dia buat tapi 2 daripada isinya. Begitu di syahadat awal sudah mewujud Allah pada Muhammad, di pada ayat akhir adalah mewujudullah semata yang diasmakan dipanggil Muhammad. Kita contoh apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Padahal yang duduk bertajalli itu alif dari atas ke bawah. Inilah setelah dia mewujud kepada Muhammad, maka dia dipingin dipanggil Muhammad. Tapi bukan Muhammad Nabi. Muhammad apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi wa rahmatullah, Nabi yang dirahmati, manusia yang dirahmati, yang ditempati Allah, rahmatullah. Jadi mawujudnya tumbadil, dia dewa tapi dia satu daripada sujud. Paham tak? InsyaAllah Jadi kalau illah dia ingin dipanggil dengan nama Allah, tapi setelah wujud Allah, aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Nah inilah
yang di Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, datanglah Tuhan tunggal ma'dal sir mendatangi zatnya dengan lembut, wahai Muhammad yang ditempati Allah. Nah gitu, nabi yang ditempati Allah. Inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Insyaallah. Insyaallah. Makanya dia dua tuh, karena itu hukum syahadat. Itu double. Iya, itu hukum syahadat itu. Insyaallah. Paham? Paham saya. Itu lagi itu ya, itu kenapa dia tak cakap Allah Akbar juga, dan Sami Allah, yang lain semua Allah Akbar sebut. Iya. Cuma itu Iya. tak ada sebut. Iya. Karena yang berdiri daripada sesudah takbir dengan berdiri daripada sesudah ruku itu beza. Berdiri sesudah takbir itu bersifat daripada tunggal, sir, ilahin nas, ya, wujud Allah ketuhanan pada manusia. Tetapi alifnya tat, aftar itu adalah yang berdiri di setelah ruku. Makanya dua alif tersurat, alif tersirat. Tersirat ada pada diri sesudah takbir, tersurat ada pada berdiri sesudah ruku. Nah, yang ruku ini dia kata apa? Rabbana lakal hamdu min'u. Nah, berarti dia Rabbil Alamin. Tapi yang satu lagi pengakuan dia beza. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Pengakuan dia beza. Paham? Insyaallah. Itu dia nih. Paham? Itu lagi dalam khutbah sering mati. Kenapa? Dalam khutbah dia sering diucapkan ya, tiap member itu kan. Dia cakap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya iyalah. Itu maksudnya macam mana? Ya sama. Semua kita ini adalah alamnya beliau. Kita ini dimuslimkan oleh kodrat beliau sendiri. Wa antum muslimun. Dijadikan kamu bagian daripada aku. Atau lebih tepat dikatakan rahimakumullah. Rahim atau umat. Makumullah, tempat bermakomnya Allah. Sama dengan antum muslimun. Paham? Insyaallah. Ada lagi? Cukup itu macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada yang lain. Silakan Pak Andi. Iya, Mbak. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suara. Dipencet suaranya dulu, suaranya. Enggak ada suaranya. Yang benar enggak yang lain? Ya nggak ada Bu ya. Coba suaranya di mana tuh? Kok bisa enggak ada?
Tuh ada tuh suaranya. Oh, hilang lagi. Iya, Buya. Tuh ada tuh. Silakan. Ya, Buya. Sehat selalu, Buya. Amin. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan Abdullah wa Rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Silakan. Ini Buya, menghadapi Ramadan puasa minggu depan ini Buya, Ya. kita diwajibkan mendirikan 10 kodrat amal besar. Ya. Di sini ada kata wajib ya Buya, wajib. Nah, semisal umpama kita itu ada kendala, apakah itu harus dikodok Buya atau disempurnakan di lain waktu, tapi pada hari yang sama. Contoh zuhur kita berhalangan, mungkin kita bisa kodok nanti di waktu luang, umpama isya atau mungkin di malam hari, yang mana kita genapi jumlahnya di situ 100. Itu macam mana Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam urusan hijrah ini, dalam urusan perperangan jihadnya kita melawan hawa nafsu ini, memang dalam perang ini sebetulnya tidak ada pengertian. Ya. Karena semua dinilai ibadah. Kecuali, nah karena dia kan tidak fardu ain, ya. Tidak fardu ain, tetapi dia bernapas dengan fardu ain. Makanya ada 10 ini di dalam 17 rakaat. Napas dia adalah solat, kan gitu. Nah, kalau umpamanya solat bisa diqadha dan puasa, bagaimana cara mengqadanya? Kalau kita melaksanakan amaliyahnya atau ibadahnya, agak sulit itu. Nah, kecuali kita dalam masa sesuatu yang tidak bisa dihadapi, ya insya Allah, Allah mungkin maha pemurah, ya. Ya insya Allah aja, mudah-mudahan ada kemudahan dari Allah kita. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, baik, lanjut. Silakan jemaah yang mau bertanya. Ada lagi? Baik. Diangkat dulu. Baik. Saya istirahat 10 menit. Saya nutup YouTube dulu, nanti saya kembali lagi. Silakan muzakarah dulu. Karena bagaimanapun batasan YouTube juga ada. Jadi saya kembali lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.